The Little House, Rumah Kecil. Cerita dan gambar oleh Virginia Lee Barton. Dahulu kala ada sebuah rumah kecil di pedesaan. Dia adalah rumah yang cantik, kuat, dan kokoh. Lelaki yang membangun rumah ini dengan sangat baik berkata, "Rumah kecil ini tidak akan pernah dijual dengan emas atau perak, dan rumah ini akan tetap hidup untuk melihat cucu-cucu dari cicit-cicit kita tinggal di dalamnya." Rumah kecil sangat bahagia sewaktu dia duduk di bukit dan mengamati pedesaan di sekelilingnya. Dia menyaksikan matahari terbit di pagi hari dan menyaksikan matahari terbenam di sore hari. Hari demi hari berlalu, tiap hari sedikit berbeda dari hari sebelumnya. Tetapi rumah kecil itu tetap sama saja. Di malam hari dia melihat bulan tumbuh dan bulan baru yang tipis menjadi bulan purnama, lalu kembali lagi menjadi bulan tua yang tipis. Dan ketika tidak ada bulan, dia melihat bintang-bintang. Jauh di kejauhan, dia bisa melihat lampu-lampu kota. Rumah kecil penasaran dengan kota itu dan bertanya-tanya, rasanya tinggal di sana. Waktu berlalu dengan cepat bagi Nemah kecil saat dia menyaksikan pedesaan perlahan berubah mengikuti musim. Pada musim semi, ketika hari-hari bertambah panjang dan matahari lebih hangat, dia menunggu burung robin pertama kembali dari selatan. Dia memperhatikan rumput berubah menjadi hijau. Dia melihat kuncup-kuncup di pohon membesar dan pohon-pohon apel mulai berbunga. Dia memperhatikan anak-anak bermain di sungai. Pada hari-hari musim panas yang panjang, dia duduk di bawah sinar matahari dan menyaksikan pohon-pohon menutupi dirinya dengan dedaunan dan bunga aster putih menutupi bukit. Ia memperhatikan kebun-kebun tumbuh dan ia memperhatikan apel-apel memerah dan matang. Ia memperhatikan anak-anak berenang di kolam renang. Di musim gugur, ketika hari-hari bertambah pendek dan malam-malam bertambah dingin, ia menyaksikan embun beku pertama, mengubah dedaunan menjadi kuning, jingga, dan merah cerah. Ia menyaksikan panen dan apel yang dipetik. Ia memperhatikan anak-anak kembali ke sekolah. Di musim dingin, ketika malam panjang dan siang pendek dan pedesaan tertutup salju, dia memperhatikan anak-anaknya meluncur dan skating tahun demi tahun. Pohon apel tumbuh tambah tua dari pohon dari ditanam. Anak-anak itu tumbuh dewasa dan pergi ke kota. Dan sekarang, di malam hari, lampu-lampu kota tampak lebih terang dan lebih dekat. Suatu hari, rumah kecil terkejut melihat kereta tanpa kuda melaju di jalan pedesaan yang berkelok-kelok. Tak lama kemudian, jumlah mereka semakin banyak. Di jalan semakin sedikit kereta yang ditarik kuda. Tak lama kemudian, datanglah beberapa surveyor dan mensurvei garis di depan rumah kecil. Tak lama kemudian, datanglah sekop uap dan menggali jalan melalui bukit yang ditutupi bunga aster. Lalu beberapa titik datang dan membuang batu besar di jalan, lalu beberapa truk dengan batu-batu kecil, lalu beberapa truk lagi membawa aspal dan pasir, dan akhirnya sebuah mesin penggilas uap datang dan meratakan semuanya dan jalan pun jadi. Sekarang rumah kecil menyaksikan truk dan mobil berlalu lalang menuju kota. Stasiun pengisian bahan bakar, kios pinggir jalan, dan rumah-rumah kecil mengikuti jalan baru. Semua orang dan segala sesuatu bergerak jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Lebih banyak jalan dibangun dan pedesaan dibagi menjadi beberapa kafling. Rumah-rumah yang lebih besar, apartemen dan rumah petak sekolah, toko-toko tersebar di tanah dan garasi, dan berkerumun di sekitar rumah kecil. Tak seorang pun tinggal dan merawatnya lagi. Ia tak bisa dijual demi emas atau perak, jadi ia hanya tinggal di sana dan mengamati. Malam itu tak lagi begitu tenang dan damai. Lampu-lampu kota kini terang benderang dan begitu dekat, dan lampu-lampu jalan bersinar sepanjang malam.
Beginilah rasanya tinggal di kota, pikir rumah kecil, dan tidak tahu apakah dia menyukainya atau tidak. Dia merindukan ladang bunga aster dan pohon apel yang menari di bawah sinar bulan. Sebentar lagi ada kereta troli yang hilir mudik di depan rumah kecil. Mereka bolak-balik sepanjang hari dan sebagian malam. Semua orang tampak sangat sibuk dan semua orang tampak terburu-buru. Tak lama kemudian ada kereta layang yang melaju bolak-balik di atas rumah kecil. Udara dipenuhi debu dan asap dan suaranya begitu keras hingga mengguncang rumah kecil itu. Sekarang dia tidak dapat membedakan kapan datangnya musim semi, musim panas, musim gugur, atau musim dingin. Semuanya tampak sama saja. Sebentar lagi ada kereta bawah tanah yang berjalan bolak-balik di bawah rumah kecil. Dia tidak bisa melihatnya, tetapi ia bisa merasakan dan mendengarkannya. Orang-orang bergerak semakin cepat, tak seorang pun memperhatikan rumah kecil itu lagi. Mereka bergegas lewat tanpa melirik. Tak lama kemudian mereka merobohkan rumah-rumah apartemen dan rumah petak di sekitar rumah kecil dan mulai menggali ruang bawah tanah yang besar, satu dari setiap sisi. Sekop uap menggali 3 lantai di satu sisi dan 4 di lantai di sisi lainnya. Tak lama kemudian mereka mulai membangun. Mereka membangun 25 lantai di satu sisi dan 35 lantai di sisi lainnya. Kini rumah kecil hanya melihat matahari di siang hari dan sama sekali tidak melihat bulan maupun bintang di malam hari karena lampu-lampu kota terlalu terang. Ia tidak suka tinggal di kota. Di malam hari ia selalu memimpikan pedesaan, ladang bunga aster dan pohon-pohon apel yang menari-nari di bawah sinar bulan. Rumah kecil sangat sedih dan kesepian. Catnya retak dan kotor, jendela-jendelanya pecah dan daun jendelanya menggantung miring. Rumah itu tampak lusuh, meskipun ada di bawah rumah itu masih tetap bagus seperti sebelumnya. Lalu pada suatu pagi yang cerah di musim semi lahirlah cicit dari laki-laki yang membangun rumah kecil dengan sangat baik. Dia melihat rumah kecil yang kumuh, tetapi dia tidak bergegas melewatinya. Ada sesuatu tentang rumah kecil yang membuatnya berhenti dan melihat lagi. Ia berkata kepada suaminya, "Rumah kecil itu tampak persis seperti rumah kecil yang ditinggali nenekku saat ia masih kecil. Hanya saja rumah kecil itu terletak jauh di pedesaan, di atas bukit yang ditumbuhi bunga aster dan pohon apel di sekitarnya." Mereka mengetahui bahwa itu adalah rumah yang sama, jadi mereka pergi ke tempat jasa pindahan untuk melihat apakah rumah kecil itu bisa dipindahkan. Para pemindah rumah mengamati seluruh isi rumah kecil itu dan berkata, "Tentu rumah ini masih bagus seperti sebelumnya. Tubuhnya begitu bagus sehingga kami bisa memindahkannya kemana saja." Jadi mereka mendongkrak rumah kecil itu dan menaruhnya di atas roda. Lalu lintas macet selama berjam-jam saat mereka perlahan-lahan memindahkannya keluar kota. Pada awalnya rumah kecil merasa takut, tetapi setelah terbiasa dia mulai menyukainya. Mereka melaju di sepanjang jalan besar dan melaju di sepanjang jalan kecil hingga mereka berada jauh di pedesaan. Ketika rumah kecil melihat rumput hijau dan mendengar burung berkicau, dia tidak merasa sedih lagi. Mereka terus berjalan, tetapi tampaknya mereka tidak dapat menemukan tempat yang tepat. Mereka mencoba rumah kecil di sini dan mereka mencoba rumah kecil di sana. Akhirnya mereka melihat sebuah bukit kecil di tengah ladang dan pohon apel tumbuh di sekitarnya. "Di sana," kata cicit perempuannya, "itulah tempatnya." "Ya benar," kata rumah kecil pada dirinya sendiri. Sebuah ruang bawah tanah digali di atas bukit dan perlahan-lahan mereka memindahkan rumah dari jalan ke bukit. Daun jendelanya diperbaiki dan
Sekali lagi mereka mengecatnya dengan warna merah muda yang indah. Saat rumah kecil itu berdiri kokoh di atas fondasi barunya, ia tersenyum bahagia. Sekali lagi ia bisa menyaksikan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Sekali lagi ia bisa menyaksikan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin datang dan pergi. Sekali lagi dia ditinggali dan dirawat. Dia tidak akan pernah lagi penasaran dengan kota itu. Dia tidak pernah ingin tinggal di sana lagi. Bintang-bintang berkelip-kelip di atasnya. Bulan baru mulai muncul saat itu musim semi, dan semuanya tenang dan damai di negara itu.